Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak De. Perkenalkan, di sini kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri atau UIN. Di sini saya selaku Zebri Aryan dan ini teman saya Sari. Samping saya ada Fahrul. Nah, di sini kami akan membahas tentang truk angkutan batubara. Sebelumnya nama Pak De siapa, Pak De? Nama Suyatno, pedagang sosis di Ya, kita bersama Bapak Suyatno. Di sini Bapak berdagang sosis. Sebelumnya kami dari jurusan Hukum Tata Negara semester 2, Pak De. Pak De sebelumnya jualan sosis di pinggir jalan ini dari kapan ya, Pak De? Saya masuk di Mendalu Indah 2018. Jadi sebelum 2 tahun, mungkin sekitar 2 tahun 3 tahun lah. Kan mangkal. Karena di sini masuk 6 tahun ya, 6 tahun kan 2018. Masuk 6 tahun. Cuman dulu keliling sebelum. Nah, mulai di Mendalu ini di depan Unja ini masuk sekitar 2-3 tahun lah. Hampir. Iya, 2-3 tahun ini. Kalau sebelumnya ya masih keliling kan di SD di madrasah kan sebelumnya. Nah, mulai Keliling lah. iya keliling Pakai motor. pakai motor. Nah, ini alhamdulillah sudah dapat tempat pangkalan kan. Jadi ya sekitar 2 tahun 3 tahun itu mangkal sih. Jadi seperti yang kita tahui, kita sedang berada di pinggir jalan lintas nasional, tepatnya di dekat Unja. Dan kita bersama Bapak Suyatno dan Bapak ini berprofesi sebagai pedagang sosis, ya. Jadi di sini kami ingin bertanya, Pak De, mengenai truk angkutan batubara ini. Apa dampak bagi warga sini dan juga dampak bagi jualan Pak De selama batubara ini melintas, Pak De, di Jalan Mendalu ini, Pak De? Ya sebelumnya terima kasih buat adik-adik ya. Kami mewakili dari rekan-rekan terutama pedagang-pedagang kecil pedagang kaki lima ya Pak. Cuma sebelumnya minta maaf ini. Saya sebagai orang awam kurang berpengalaman lah sebenarnya kalau ditanya-tanya. Cuman begini, kalau menurut saya kan masuk di sini 2018. Jadi sebelum saya masuk di sini tuh mungkin sudah dari pemerintahan sudah banyak atau sudah memberi keputusan gimana jalan terbaiknya untuk batu bara. 2018 sampai sekarang ini ya alhamdulillah berbagai macam cara upaya pemerintah supaya tidak merugikan saya sebagai warga kecil dan pemerintah juga tidak mau merugikan sebagai pengusaha, terutama supirnya, ya kan? Dia punya anak, punya istri. Kalau dampak istilahnya mengganggunya itu sebenarnya kami sendiri kalau mengganggu ya sebenarnya sih pribadi mengganggu ya kan, mengganggu secara pribadi saya, tapi maaf bagi rekan-rekan atau saudara-saudara lainnya ya kan, ini bukan saya istilahnya menjatuhkan satu pihak enggak gitu kan ya. Intinya kita masih mencari bagaimana jalan terbaiknya gitu, karena biar bagaimanapun ya mereka pun sama-sama mencari rezeki, saya juga mencari rezeki di pinggir jalan ini kan gitu ya. Alhamdulillah sekarang kan masuk kalau tidak salah 2016 atau 17 kan sekarang dialihkan sore nih dari jam 4 jam 5 boleh beroperasi kan, karena mungkin kemarin tuh banyak hal-hal atau kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, sekarang dialihkan sore ya. Alhamdulillah sudah berjalan hampir setahun nih. Alhamdulillah belum ada istilahnya kendala atau laporan-laporan dari warga yang ini itu belum ada. Kalau mengganggu tuh dari awal batubara sudah mengganggu sebenarnya. Dari saya 2018 tuh keliling ataupun sudah terganggu gitu. Cuman ya gimana lagi, istilahnya semua itu kan kita berusaha mencari yang terbaiknya. Sebagai warga kecil ya saya menghimbau tuh memohon kepada segenap aparat itu ya
istilahnya kita sama-sama nyadari. Intinya saya sebagai warga kecil yang menyadari bahwa memang keadaan lagi kayak gini kan. Terus dari pemerintah juga alhamdulillah sudah mengupayakan yang terbaik untuk warga atau masyarakat istilahnya Muaro Jambi, bagaimana supaya sama-sama keduanya itu jalan. Itu aja. Mungkin mewakili dari rekan-rekan pedagang, ya kita harus saling nyadari. Intinya rezeki itu sudah terbuka. Tanpa macet pun kalau kita udah rezeki alhamdulillah laku. Batu bara misalnya tidak dilewatkan sini, kalau kita tidak laku, ya tetap tidak laku, ya kan? Intinya jangan saling nyalakan. Gara-gara batu bara ini saya jadi enggak. Ya kalau terganggu bukan saya sendiri sebenarnya. Bukan saya sendiri. Karena semenjak saya di sini hampir masuk 6 tahun ini, ya istilahnya dengar-dengar yang kejadian kecelakaan yang ini kan dilibatkan batu bara. Ya memang yang lewat sini batu bara. Nah, coba yang lewat sini minyak. Mungkin yang disalahkan minyak kan gitu. Nah, jadi intinya tidak ada yang salah siapa, tidak ada yang benar siapa. Kita sama-sama cari solusinya. Nah, pemerintah sudah berupaya. Nah, kita sebagai warga kecil ini bisanya di bawah ya harus saling ngedemin. Artinya saling ngademin teman-temannya gitu loh. Jangan saling provokasi, jangan manas-manasin, jangan gitu. Karena yang pemerintah kan sudah berupaya. Nah mungkin itu yang bisa Pak D sampaikan kan. Ya, jadi kurang lebihnya ya mohon maaf itu. Terus kira-kira Pak D selama Pak D berjualan di sini, jadwal padat atau jam-jam yang padat batu bara ini yang macet hampir tidak bisa lewat berita kemana-mana itu di jam berapa ya Pak D? Ya sekarang kan batu bara mulai dialihkan operasi itu mulai sore kan, mulai dari jam 5 lah kan, jam 5 sampai malam. Nah, kalau mulai padatnya, mulai istilahnya jalan ini macetnya itu sekitar jam 7 sampai malam lah. Sedangkan kami, nama saya jadi kawan saya, nama saya Pak William. Di sini kami dari mahasiswa UI jurusan Hukum Tata Negara. Di sini kami ingin mewawancarai Abang selaku sopir batu bara. Sepertinya nama Abang siapa Pak? Hilal Fadli. Hilal Fadli. Ya. Pekerjaan sopir. Pengalaman jadi sopir sejak tahun berapa Pak? Itu dari 2017. Mulai 2017. Mobil pribadi lah. Nah, mobil PT. Jadi ini Pak, seperti yang kita tahu mobil batu bara ini di Jambi ini sedang viral. Ya. Salah kemacetan dan segala macam. Di sini kami akan menanyakan tentang bagaimana jika truk batu bara ini dihentikan. Apa dampaknya bagi supir dan mungkin kawan-kawan abang juga berprofesi sebagai supir. Yo, yang jelasnya dampaknya yo angka pengangguran itu tinggi. Yang jelasnya kalau batu bara ini ditutup, otomatis kami para supir ini yo pengangguran lagi. Mau makan apa kami, anak istri kami mau dikasih makan apa kan itu. Itulah yang jelasnya dampaknya yo angka pengangguran mungkin meningkat lah kan. Karena dari 10.000 unit mobil yang beroperasi untuk batu bara ini ya otomatis ya kehilangan pekerjaan lah. Nah, kan habis itu yang kedua yo efek yo untuk warung-warung yang di pinggir jalan ini yo omsetnya berkurang lah lagi kan. Karena nggak ada lagi yo masukan dari kami yang dari batu bara ini kan, karena yo besar lah masukan kayak warung-warung masyarakat yang di pinggir jalan ini kayak jual minyak apa kan. Nah itu pokoknya kalau untuk dampaknya yang jelasnya angka pengangguran lah kan, itu meningkat kan. Habis itu yo yang jelasnya tingkat kriminalnya lagi, otomatis kalau udah nganggur yo kriminal merajalela lagi kan, karena udah kehilangan pekerjaan kan. Itulah yang jelas. Nah,
Habis itu ya untuk anak istri para driver ini kayak mana nasibnya kan. Mau dikasih makan apa. Sementara sekarang ini mau motong yo harga karet yo ada maklum lah kayak sekarang kan. Mau nyari kerjaan lain susah, lowongan kerja, tempat kerja susah sekarang kan. Itulah salah satunya dampaknya kan. Jam operasional batubara melintas di daerah Mendalam itu berapa bang? Itu lewat yo jam 9 Jam 9 malam. Nah, jam 9 malam nyampe itu batas jam 5 ya. Jam 5 Jam 5 sepuluh. ya. Berarti kalau siang tidak ada. Itu kalau siang enggak jalan. Jadi kan pemerintah ini kan bikin himbauan bahwasanya untuk operasi Ada. batubara itu diadakan, diperjalankan atau dihaulikan itu pas jam 9 malam, itu sesuai dengan yang kerja-kerja para pekerja ya. Untuk Itu sistem kan bara lah. pulangnya kan jam 9. Nah, maka dibikin untuk batubara biar nggak ganggu operasional untuk orang-orang warga-warga sekitar, itu dibikin jam 9. Nah, jam 9 sampai jam 5 subuh. Karena kenapa nyampe jam 5 subuh? Karena kan ada yang usahawan yang kayak mau pasar, itu dia ganggu gitu. Jadi dia hentikan sampai jam 5 subuh. Ya, jelasnya banyak sakit lah kami yang merantau di bara ini kan. Nah, itulah yang jelas. Banyak tekanan. Nah, Sudah banyak iya, masalah lah pokoknya di jalan. apapun salah satu permasalahan di lintas Jambi ini tetap yang disudut tetap mobil batubara itu kan. Nah, sebenarnya itulah kami itu yang para sopir batubara ini kayak mana lah, sulit lah untuk ngomongnya. Orang ini sebenarnya malam ini tidur, itu jadwal gitu nih. Nah, kan sementara kami yang repair batubara ini malam disuruhnya kerja. Nah, kan itu. Sebenarnya kalau tidak dipikir itu tidak ada manusiawi lagi sebenarnya. Peraturannya sebenarnya tidak ada manusiawi lagi sebenarnya. Karena tadi malam ini sebenarnya waktu kita untuk istirahat, untuk tidur, untuk ngumpul sama anak istri. Sementara kami yang driver nih, yang sopirnya kayak mana? Nah, itulah itu keluhan pribadi kami yang sopir lah kan. Nah, sementara orang yang pekerjaan lain enak di rumah ngumpul anak istri kan. Nah, sementara kami di jalanan. Waktu kerja kami malam dari jam 9 sampai jam 5 subuh. Jadi solusi atau sebaiknya bagi para supir ini bagaimana bang mengatasi masalah kemacetan dan lain-lain sebagai solusi bagi menurut abang para supir? Itu tergantung dengan pemerintah lah. Ya, kalau keluhan kami itu kalau masalah solusi itu ya kami minta lah. Ya kalau untuk jam kerja itu sebagaimana ya masyarakat banyak lah kan, itulah pengen kami kan keinginan kami yang pada supir ini. Ya minta lah jam kerja itu yang sesuai kan aturan-aturan yang lain kan. Ya kayak mana yang para aktifkan mobil lain kayak angkutan sawit, angkutan apa kan, minta lah jam kerja ini bisa sama lah. Kalau bisa tuh ya kalau siang tuh bisa dioperasi lah kan. Cuman itu lagi tergantung kan pemerintah daerah lah kan yang menangguhnya. Kalau misalkan itu begitu yo kayak angkutan lain lah kan, bisa operasi siang jam-jam yang biasa kan. Dan mungkin juga jalan nasional jalan alternatif batubara sedang dibangun selama. Ya memang betul, sebenarnya jalan alternatif sudah ada, cuma tak kapan-kapan siapnya kan. Nah, kayak batu bara habis baru jalan tuh siap mungkin. Duitnya lagi koleksi dulu. Batu bara habis baru siap. Intinya tergantung pemerintah. Ya. Minta yang terbaik lah sama pemerintah daerah kan, sama Pemda minta yang terbaik lah. Kalau untuk dihentikan batubara itu tidak mungkin. Yang pertama penghasilan daerah Jambi itu penghasilan terbesarnya cuma ada di batubara. Boleh dicek di website atau mau ngecek di mana pun pasti batubara. Penghasilan terbesar. Sedangkan pihak-pihak PNS, para pekerja yang lain itu
mencemoohkan, istilahnya itu memburukkan batu bara. Seharusnya untuk para PNS itu harus tahu gaji dia ini dari kami-kami yang super batu bara sebenarnya. Karena apa? Pajak terbesar. Dan berapa puluh mobil, berapa ribu mobil yang bayar pajak untuk di Jambi. Itu kalau mobil yang operasi itu sekitar 10 ribuan 10 lah, ribu. lebih lah kan dari 10 ribuan. Yang beroperasi otomatis yang kehilangan pekerjaan kalau batubara ini ditutup. Kalau itu ya itulah. Negara rugi kalau ditutup. Yang jelas itu bagi EPP kami yang para drikper nih yang 10.000 orang itu ya mau dimanakan kan? Kalau ditutup. Intinya Betaro. kalau solusinya sih cuman inilah jalan pribadi untuk batubara diadakan, tapi dengan kutipan jalannya layak lah. Jangan nggak layak, nanti jalan-jalan yang nggak sesuai untuk di ini tempuh. Iya, nanjaknya kira-kira bisa mobil lewat lah. Ya, mungkin itulah Bang, sekian wawancara dari kami para mahasiswa. Ya, terima kasih atas waktunya Bang. Sebelumnya izin perkenalan Bang. Kami berempat dari mahasiswa UIN program studi hukum tata negara. Di sini kami ingin mewawancarai Abang selaku mahasiswa mengenai pengangkutan batubara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jeffrey. Saya kenal siapa? Dari mana? Tahul. Sebelumnya nama Bang siapa Bang? Hamzah. Hamzah. Pekerjaan mahasiswa. Mahasiswa apa nih? Mahasiswa muda atau UIN? Baiklah, mungkin langsung saja akan dilanjutkan oleh Tina mengenai wawancaranya. Apa dampak batu bara bagi mahasiswa di sini? Baiklah, dampak batubara bagi mahasiswa di sini khususnya Abang. Di sini Abang menilai dampak batubara sekarang sudah sangat minim dikarenakan batubara ini sudah beroperasi sesuai dengan jam operasinya. Nah, seandainya batubara ini tidak beroperasi sesuai dengan tupoksinya, itu bakalan berdampak banyak bagi mahasiswa, baik dari segi perjalanan ke kampus, kemudian kebisingan, semua dampak-dampak yang terjadi apabila batubara tersebut berangkat atau melakukan aktivitas tidak sesuai dengan tupoksinya. Kalau sekarang udah sangat minim dikarenakan jam operasinya sudah malam, jam 9. Jadi bagi Abang sudah sangat minim. Apa dampak batu bara bagi mahasiswa di sini? Dampaknya, saya selaku mahasiswa, dampak batubara itu sekarang sudah agak minim dikarenakan batubara ini sudah beroperasi sesuai dengan jam operasinya, jam 9. Bagaimana respon Abang tentang angkutan batu bara ini? Sebaiknya bagaimana? Sebaiknya untuk batubara ini difasilitasi untuk jalan angkutan batubara ini, jadi terarah. Kemudian dampak-dampak yang terjadi baik itu di masyarakat, di mahasiswa itu minim apabila pemerintah ini memfasilitasi jalan khusus atau jalur khusus untuk batubara ini. Jadi solusinya dilalui jalan alternatif itu memang. Nah, bagusnya batubara ini ada jalur khususnya, dibuatkan jalan tersendiri. Jadi tidak menghambat baik itu aktivitas mahasiswa, aktivitas masyarakat dan sebagainya lah. Mungkin saya pemerintah mempercepat jalan Alternatif. Baiklah, mungkin itu saja Bang wawancara kami pada malam hari ini. Terima kasih atas waktunya Bang. Oke. Kami undur diri Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.